Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran PKWU di kelas 10. Materi kita kali ini adalah budidaya tanaman hias. Masuk pada pengertian tanaman hias. Yang pertama adalah tanaman hias adalah tanaman bunga-bungaan atau segala bentuk tanaman yang menghasilkan bunga. Pengertian selanjutnya yang kedua adalah tanaman hias dapat dipahami sebagai segala jenis tanaman yang memiliki nilai hias, baik bunga, batang, tajuk, cabang, daun, akar, aroma, dan sebagainya yang menimbulkan kesan indah atau artistik atau kesan seni. Sedangkan pengertian yang ketiga adalah ornamental plant atau adalah tanaman hortikultura non-pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika atau keindahannya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang budidaya tanaman hias atau produksi bunga potong atau cut flower, tanaman hias pot atau tanaman hias ruang, dan tanaman hias taman adalah florikultura. Berdasarkan industri secara komersial, tanaman hias digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bunga potong atau cut flower. Contohnya di sini adalah anggrek. Dapat anak-anak ibu perhatikan ada banyak jenis anggrek di sini. Contoh bunga potong selanjutnya adalah krisan. Ada berbagai macam jenis bunga krisan, dapat anak-anak ibu perhatikan pada gambar. Contoh bunga potong yang selanjutnya adalah mawar. Contoh bunga potong yang selanjutnya adalah anthurium. Berikut ini contoh bunga potong selanjutnya adalah gladiol. Bunga potong yang selanjutnya adalah heliconia. Selanjutnya masih berdasarkan industri secara komersial, tanaman hias digolongkan menjadi tadi bunga potong pembahasan kita contoh-contohnya. Sekarang adalah bunga hias dalam ruangan atau indoor plant. Contohnya adalah suplir. Contoh bunga hias dalam ruangan yang selanjutnya adalah monstera. Bunga hias dalam ruangan yang selanjutnya adalah philodendron. Selanjutnya seni atau penampilan atau estetika. Yang pertama adalah meningkatkan penampilan rumah dan bangunan dengan adanya taman. Jadi dengan kita menanam tanaman hias dapat meningkatkan penampilan rumah menjadi lebih cantik dan lebih menarik. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan penampilan lahan dan memberdayagunakannya dengan meniadakan lahan terbuka yang kurang bermanfaat. Selanjutnya dengan meningkatkan area hijau. Jadi dengan menanam tanaman hias dapat meningkatkan area hijau yang tentunya akan membuat pemandangan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Golongan tanaman hias yang selanjutnya berdasarkan nilai estetika yang dimiliki oleh organ tanaman, diantaranya yang pertama adalah tanaman hias bunga dan tanaman hias daun. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah manfaat tanaman hias, diantaranya adalah sebagai sumber penghasilan, meningkatkan pendapatan petani, dan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah sebagai penyejuk jiwa, menjaga kenyamanan lingkungan, menjaga kelestarian alam. Tanaman hias dapat juga digunakan dalam ritual keagamaan maupun budaya beberapa suku, seperti sesajen, bunga tabur pada acara kematian, maupun keperluan pengantin atau keperluan resepsi pernikahan. Selanjutnya, tanaman hias dapat digunakan sebagai alat komunikasi ataupun bersosialisasi, yang digunakan sebagai bahan hadiah, ungkapan, atau ucapan. Kepemilikan tanaman hias atau bunga potong dapat juga dijadikan untuk meningkatkan gengsi seseorang. Dapat digunakan juga sebagai bahan dekorasi dalam ruangan ataupun luar ruangan.
Ada 3 aspek penting manfaat dan kegunaan tanaman hias. Yang pertama adalah ekonomi, seni atau estetik, serta yang ketiga adalah lingkungan atau environmental. Dari segi ekonomi, jadi industri tanaman hias itu dapat mendatangkan penghasilan dari tanaman hias dan bunga potong. Selanjutnya menyediakan dan mengkreasikan pekerjaan. Jadi ada beberapa macam pekerjaan yang dapat dikreasikan dari industri tanaman hias, mulai dari penggarapan lahan, pembibitan, perawatan, pemanenan, pemasaran. Tentu banyak hal yang dapat dikreasikan dari industri ini. Selanjutnya dapat meningkatkan nilai keindahan lingkungan melalui pertamanan, sehingga tempat yang sudah indah tadi dapat dijadikan untuk disewakan atau meningkatkan jasa sewa tempat tersebut. Dari segi seni atau penampilan dapat meningkatkan penampilan rumah dan bangunan dengan adanya taman. Selanjutnya meningkatkan penampilan lahan dan memberdaya gunakannya dengan meniadakan lahan terbuka yang kurang membawa manfaat. Selanjutnya meningkatkan area hijau. Dari segi lingkungan, tanaman hias dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan dengan menghasilkan udara yang bersih, menjaga terjadinya erosi, menyediakan keteduhan, serta menjaga kesuburan dan ketersediaan unsur hara. Faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan tanaman hias secara berturut-turut adalah yang pertama adalah pendapatan, harga tanaman, lokasi, cita rasa masyarakat, harga barang substitusi, dan ekspektasi keadaan di masa yang akan datang.